pada saat ini di soal nomor 28 kita masuk ke dalam materi ekonomi mikro. Berbeda mungkin dengan soal ujian sebelumnya di mana mikro makro itu cenderung soalnya berurutan. Jadi misalnya nomor 1 sampai 20 itu mikro, lalu 21 sampai 40 makro, tetapi berbeda dengan ujian A30 kali ini. Nah, di soal nomor 28 ini informasinya 28 sampai 30 itu akan digunakan menggunakan informasi di atas ini. Dan sekali lagi, saya menemukan banyak kejanggalan pada ujian bulan Juni kemarin dan saya juga bingung kenapa yang direvisi kunci jawabannya itu hanya sedikit seperti itu. Meskipun memang kalau misalnya kita menggunakan pengandaian ya, misalnya nih kayak di soal dikatakan bahwa fungsi biaya itu 50 plus 4Q. Lalu kalau seandainya diubah menjadi 50 plus 40Q, maka jawabannya akan ditemukan. Tetapi tetap saja sebenarnya kan soalnya itu salah gitu. Mungkin karena tidak ada yang protes atau gimana seperti itu ya. Kita langsung aja ke soal nomor 28 sampai 30. Diketahui bahwa total permintaan suatu barang itu Q sama dengan 50 kurang 0,5 P. Dan fungsi permintaan yang dihadapi oleh dua perusahaan itu berbeda. Nah, di soal dikatakan total penawaran untuk dua pasar berbeda. Ini sebenarnya konsep yang salah. Karena saya tahu maksud dari soal ini adalah ini sebenarnya ingin menceritakan tentang sebuah perusahaan monopoli, ya. Jadi monopoli itu kalau kita mempelajari materi monopoli, kita mempelajari yang namanya monopoli itu memiliki kekuatan untuk melakukan maksimisasi profit berupa diskriminasi harga, ya. Diskriminasi harga itu berarti dia menetapkan harga yang berbeda. Berdasarkan apa? Nah, itu tergantung dari jenis diskriminasi harganya. Nah, sebenarnya ada 3 jenis diskriminasi harga, baik dari first degree, ada second degree, dan ada juga itu third degree, seperti itu. Oke, nah, saya tidak akan membahas yang second. Yang first saya juga akan jelaskan secara singkat aja. Inti dari first degree price discrimination itu artinya dia first itu kan berarti yang pertama ya. Ini bisa kita sebut perfect price discrimination. Jadi ini adalah diskriminasi harga yang menghasilkan profit lebih besar daripada diskriminasi harga lainnya. Dan apa keunggulannya dia? Keunggulannya dia adalah dia bisa mengambil seluruh surplus konsumen. Artinya ketika monopoli menerapkan diskriminasi harga first degree, itu consumer surplus sama dengan 0. Apa artinya jika di suatu pasar consumer surplus sama dengan 0? Artinya apa? Setiap pembeli yang ada di pasar yang akan membeli barang itu akan membeli barang sesuai dengan kerelaan membayarnya. Itu berarti pengertian dari consumer surplus 0. Jadi gampangnya ini saya bikin kurva demand ya seperti ini. Oh ya, perlu diketahui juga kenapa soal ini salah penyebutan penawaran, karena di monopoli nggak ada penawaran, ya. Dan lagi pula ini bukan fungsi penawaran, ini fungsi permintaan ya, bisa dilihat sendiri. Nanti saya akan jelaskan kenapa jadi Q1, Q2, tetapi saya ingin menjelaskan dulu first degree ya, atau perfect price discrimination, seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan apa itu first degree atau perfect price discrimination secara singkat saja. Jadi, misalnya kita punya kurva seperti ini. Mungkin saya jelaskan dulu yang tanpa diskriminasi harga ya. Jadi, apa yang akan terjadi jika monopoli itu tidak melakukan diskriminasi harga? Nah, kita buat dulu kurva demand-nya. Lalu, ini adalah kurva marginal revenue-nya. Oke. Nah, misalnya ini adalah marginal cost-nya. Nah, kita tahu pada perusahaan monopoli, ya, dia akan menetapkan quantity itu sebesar MR sama dengan MC. Tetapi P tidak sama dengan MC, sehingga quantity itu ada di sini. Ini adalah quantity monopoli. Oke. Lalu jika ditarik ke atas, ini adalah harga monopoli. Seperti itu. Kalau di persaingan sempurna, itu kan P sama dengan MC untuk penetapan barangnya. Berarti dia akan menetapkan barang di sini. Tetapi MR sama dengan MC, maka harganya di sini. Gitu. Oke, jadi ini perbedaan antara pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini kan kalau kita membandingkan pasar persaingan sempurna dengan monopoli tanpa diskriminasi harga. Nah, apa yang akan terjadi jika seandainya
perusahaan monopoli melakukan first degree price discrimination atau diskriminasi harga sempurna. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau di persaingan sempurna, harga itu akan konstan sebesar MC. Ini P equilibrium ini. Oke. Nah, sedangkan di monopoli dia akan menetapkan sebesar P monopoli. Cuma kita bisa lihat di monopoli, kuantitas yang terjual itu lebih sedikit daripada di persaingan sempurna. Nah, monopoli first degree itu dia akan mengambil seluruh surplus konsumen. Artinya apa? Dia akan menetapkan harga, ya. Dia akan menetapkan harga mulai dari sini, ya, maximum willingness to pay, sampai harga equilibrium. Seperti itu. Jadi dia akan menetapkan harga dari sini sampai ke sini. Nah, harganya beda-beda tergantung kesediaan membayar konsumen. Jadi ada yang harganya segini. Jadi harganya tidak konstan. Harganya beda-beda, setiap konsumen dikasih harga yang beda-beda. Ya, misalnya contoh yang gampang tuh misalnya iPhone ya. Misalnya iPhone waktu pertama kali keluar misalnya 15 juta taruhlah ya. Ada yang beli nggak ada, yaitu kelompok konsumen yang ada di sini nih. Tapi ketika harganya turun terus, ada juga yang beli. Yang beli itu yang kesediaan membayarnya lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, ada juga yang membeli di harga terendah, taruhlah 5 juta misalnya, seperti itu. Oke. Nah, itu sebabnya kenapa consumer surplus sama dengan nol dan kenapa profit itu paling tinggi karena dia benar-benar menjangkau seluruh pangsa pasar. Jadi kuantitinya sama kayak PCM, tetapi harganya tidak seperti PCM. Kalau di PCM harganya ya harga terendah ini. Kalau di monopoli benar-benar harganya sesuai dengan kerelaan membayar. Jadi profit maksimum yang paling tinggi itu adalah monopoli dengan diskriminasi harga sempurna. Nah, untuk soal ini, second degree saya nggak akan jelaskan, nggak akan cukup waktunya. Sekarang langsung ke third degree. Nah, kalau third degree itu kasusnya seperti ini. Ya, biasanya soalnya itu adalah ada perusahaan monopoli, ya dia ingin melakukan diskriminasi harga berdasarkan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar itu bisa misalnya berdasarkan gender, laki perempuan, tua muda, luar negeri dan dalam negeri, dan lain sebagainya. Nah, pangsa pasar itu dasarnya apa? Dasarnya adalah mereka memiliki kerelaan membayar dan elastisitas yang berbeda. Kuncinya adalah di elastisitas sebenarnya. Makanya, kita tahu bahwa kan key besar atau kuantitas permintaan di pasar itu kan sebenarnya gabungan dari individual demand ya. Individu 1, individu 2, sampai individu ke N, seperti itu. Nah, ceritanya cuma ada 2 individu. Nah, jadi market demand-nya itu dipecah jadi 2. Makanya ini bukan total penawaran untuk 2 pasar. Tapi mungkin saja maksud dia yang ditawarkan ya, atau yang ditawarkan berdasarkan yang diminta oleh individu 1 itu sebesar ini, lalu Q 2 sebesar ini gitu. Ya, ini disebut dengan third degree price discrimination. Jadi dia membagi pangsa pasarnya jadi 2. Jadi dia akan menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan pangsa pasar. Apakah profitnya akan lebih tinggi? Jawabannya pasti lebih tinggi daripada kalau dia tidak melakukan diskriminasi harga. Tetapi tetap profit tertinggi itu diraih oleh mereka perusahaan yang melakukan first degree price discrimination. Seperti itu. Karena di first degree dia benar-benar dia itu melakukan diskriminasi harga secara sempurna aja. Dia menetapkan harga benar-benar sesuai kerelaan membayar. Oke. Nah, berarti itu teman-teman mesti tahu masuk soalnya seperti itu. Nah, sekarang nomor 28 ditanya berapakah hasil produksi pada saat keseimbangan. Nah, sebenarnya ngerjain soal monopoli itu gampang karena kita tahu bahwa ujung-ujungnya profit maksimum itu MR sama dengan MC, ya kan? Nah, bedanya sekarang ada 2 pangsa pasar. Pasar pertama dan pasar kedua. Jadi ini kita pecah. MR1 sama dengan MC1. MR2 sama dengan MC2. Oke. Kalau ada 3, tambahin lagi MR3 sama MC3, seperti itu. Nah, terus kita lihat aja di sini. Nah, berarti caranya seperti itu. Nah, bagaimana mencari... Oh ya, teman-teman boleh mencoba ya. Apabila teman-teman mengerjakan dengan informasi fungsi biaya sesuai di soal, yaitu 50 plus 4Q, tidak direvisi seperti saya berani jamin kalian nggak akan menemukan jawaban yang tepat. Seperti itu. Tapi jika teman-teman mengubah jadi 50 plus 40 Ki, saya yakin teman-teman akan dapat jawaban yang sama seperti saya. Ya. Jadi tadi saya udah kasih clue-nya, bikin MR1 sama dengan MC1, lalu bikin MR2 sama dengan MC2. Nah, di sini saya hanya menuliskan ada bagian yang saya potong, tapi saya akan jelaskan bagaimana cara mencarinya. Sebenarnya harusnya sih teman-teman sudah tahu kalau pernah mendapatkan soal monopoli. Ya. Kan MR1 itu adalah turunan TR1 terhadap Q1 gitu.
Berarti kita harus mengetahui TR1 dulu, di mana TR1 adalah P dikali Q1, seperti itu. Begitu pula untuk TR2. Nah, kan informasinya itu Q1 sama dengan 32 kurang 0,4 P1. Nah, nantinya kan harus P1 dikali Q1. Nah, berarti Q1-nya ini fungsi permintaan 1 itu harus di-inverse. Jadi seperti ini. P1 sama dengan 80 kurang 2,5 Q1. Nah, nanti teman-teman akan dapat MR1 sama dengan 80 kurang 5 Q1. Nah, ini juga untuk mempercepat kalian ketika mengerjakan soal pilihan ganda kan tidak diminta caranya. Maka saya sangat menyarankan teman-teman ketika mendapatkan soal ya, misalnya diketahui harga itu sama dengan A min BQ. Oke. Nah, berarti kalau teman-teman dapat soal seperti ini, teman-teman bisa bikin marginal revenue itu adalah A min 2 BQ. Oke, jadi teman-teman nggak perlu pakai, kan ada juga cara yang ribet. Jadi misalnya P sama, nah ini sekaligus membuktikan rumus ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa men-skip tahap ini. Jadi kalau ada soal P sama dengan A min BQ, jadi MR-nya adalah A min 2 BQ ya. Sebagai contoh, misalnya P sama dengan 100 min 5 Q, berarti MR adalah 100 min 10 Q gitu ya. Nah, tapi ini teman-teman juga harus tahu dari mana asal-usulnya. Nah, asal-usulnya dari sini kan. Kan TR adalah P kali Q. Ya, berarti A min BQ dikali Q jadi AQ min BQ kuadrat kan. Berarti marginal revenue-nya itu adalah turunan TR terhadap Q. Hasilnya adalah A min 2 BQ. Terbukti bahwa marginal revenue itu adalah kalau harga A min BQ, marginal revenue-nya itu akan menjadi A min 2 BQ. Seperti itu. Oke, ya. Jadi kalau kita tahu marginal revenue-nya, kalau informasi inverse demand-nya atau harganya itu 80 min 2,5 Q1, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa MR-nya itu adalah 80 min 5 Q1. Yaudah, tinggal bikin MR1 sama dengan MC1. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa total cost itu adalah 50 plus 40 Q. Di mana Q adalah Q1 plus Q2. Nah, sebenarnya untuk penulisan harusnya ya, seharusnya itu ini lebih ke masalah estetika aja sih. Ini tuh nggak boleh, harusnya jangan Q besar ya. Ini adalah Q kecil. Karena dia jatuhnya bukan pasar yang utuh gitu. Tapi oke lah ya. Nah, kan Q adalah Q1 plus Q2, berarti C adalah 50 ditambah 40 dalam kurung Q1 plus Q2. Berarti sama aja kayak 50, berarti C itu sama aja kayak 50 ditambah 40 Q1 ditambah 40 Q2, seperti itu. Nah, marginal cost 1 itu kan berarti turunan total cost terhadap Q1 ya. Berarti hasilnya adalah 40, hasilnya adalah 40 seperti itu. Ya. Kan ini diturunkan terhadap Q1 hasilnya 40. Nah, 80 kurang 5 Q1 hasilnya 40, berarti Q1-nya sama dengan, dapatlah Q1 itu sama dengan 8. Seperti itu, ya. Kan berarti 5 Q1 sama dengan 40, Q1 sama dengan 8. Nah, terus nanti lakukan hal yang sama juga untuk perusahaan kedua ya, bikin MR2 sama dengan MC2. Mula-mula Q2-nya itu kita tahu 18 kurang 0,1 P2, diubah menjadi P2 sama dengan 180 kurang 10 Q2. Berarti MR2-nya adalah kan ingat A min BQ, berarti jadi A min 2 BQ. B-nya 10, berarti 2 kali 10, 20. Jadi 180 dikurang 20 Q2, lalu MR2 sama dengan MC2, itu sama dengan 180 min 20 Q2 sama dengan 40. Dapatlah Q2-nya sama dengan 7. Oke? Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 28 itu adalah opsi C. Seperti itu.